Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Oke, ketemu lagi di channel aku, Najmi World. Jadi di video kali ini aku mau sedikit berbagi pengetahuan tentunya tentang cara mendapatkan uang dari sosial media. Mungkin kamu adalah salah satu orang yang mau banget ya mendapatkan uang dari sosial media. Kerjanya cuma di rumah aja, waktunya fleksibel, nggak ada yang ngatur-ngatur, nggak perlu pergi ke kantor, yang jadi atasan pun hanya diri kita sendiri. Gimana? Asyik kan ya? Pasti dong. Tapi di sini teman-teman juga harus tahu, sosial media yang teman-teman punya itu digunakan untuk apa aja sih supaya kita bisa menghasilkan uang dari sosial media. Oke, simak terus ya videonya sampai habis dan jangan di skip-skip supaya teman-teman semua mendapatkan informasi yang sempurna dari topik yang dibahas ini. Oke teman-teman, ini dia cara untuk menghasilkan atau mendapatkan uang dari sosial media. Oke, nah sebelum aku masuk ke caranya ya, kamu tuh di sosial media ngapain aja sih biar bisa ngasilin uang? Oke, aku mau ngasih sedikit kata-kata ini ya. Jadi uang itu sebenarnya bukan dicari ya teman-teman, tapi dihasilin ya, dihasilkan. Dihasilkan dari apa? Dihasilkan tentunya dari skill kita, dari pemikiran kita, dari tenaga kita, dari waktu yang kita korbankan untuk menghasilkan sesuatu. Jadi bukan dicari uang itu, tapi dihasilkan ya, dihasilkan dari pengorbanan yang kita keluarkan. Begitu banyak cara untuk menghasilkan uang, salah satunya adalah dari media sosial. Nah, gimana cara menghasilkan uang dari media sosial? Oke, simak terus ya videonya sampai habis. Yang pertama, kita bisa menghasilkan uang dari sosial media yaitu lewat jualan ya. Pasti di sini jualannya itu jualan barang atau jasa. Teman-teman boleh menjualkan produk yang teman-teman punya ya. Misalnya nih produk skincare atau produk-produk kesehatan, produk-produk pendidikan, ataupun nih teman-teman sukanya produk-produk fashion. Yaudah dijual produk fashion. Nah, untuk sekarang ini menjualkan barang itu tidak begitu sulit. Maksudnya gini teman-teman, kalau dulu kita mau ngejualin barang atau ngejualin produk, kita harus beli produknya ya, harus punya modal sekian. Nah, kalau sekarang banyak nih yang seorang pengusaha ataupun seorang produsen, dia ngejualin produk itu tidak pakai modal di awal. Jadi dia hanya sebagai dropshipper misalnya, atau dia hanya sebagai orang yang dititipi barang kemudian ntar dijualin, kemudian kalau laku barangnya dia dapat untung, kalau enggak berarti belum rezeki. Nah, jadi lebih gampang sekali sekarang teman-teman untuk ngejualin produk itu, tidak dengan atau tidak harus mengeluarkan modal banyak ya, cukup dengan menjualkan barang orang lain. Coba deh pilih produk-produk yang memang dibutuhin oleh masyarakat atau konsumen. Nah, kemudian itu kita jualkan. Oke.
Itu untuk menjual produk. Produk bisa produk barang ataupun produk jasa. Kalau produk jasa nih, teman-teman misalnya hobinya ngedesain CV ya, tahu ya, kurikulum vitae ya. Nah, teman-teman bisa ngedesain CV, kemudian nanti promosikan ke medsos dan jual jasanya. Nah, dari situ teman-teman juga akan mendapatkan order. Nah, siapa yang mau mesen CV? Oke ya. Oke, siapa nih yang udah punya niat untuk ngejualin produk di medsos? Silahkan dicoba ya, karena dari situ kita akan ngedapatin uang, apalagi kalau cara kita untuk promosi misalnya ataupun untuk menjualkan barangnya berkualitas, diminati. Nah, pasti kita akan lebih gampang atau lebih mudah untuk mendapatkan uang. Yang kedua, nah, kita bisa ngasilin uang dari sosmed itu dengan cara bikin konten. Nah, konten bisa bikin konten di YouTube, bikin konten di TikTok, bikin konten di misalnya lewat Reels yang ada di Instagram kayak gitu ya. Nah, bikinlah konten sesuai dengan kesukaan teman-teman. Misalnya teman-teman nih sukanya bagian fashion, ya udah bikin konten tentang fashion. Nah, gimana cara meningkatkan atau gimana cara memilih fashion yang berkualitas misalnya. Oke, bagi teman-teman yang hobi di bidang pendidikan misalnya, oke, buatlah konten-konten menarik tentang pendidikan, misalnya isu-isu pendidikan terkini. Nah, kemudian kalau mau ngebahasin soal dari materi tertentu atau dari mapel tertentu silahkan, atau mau bikin materi ataupun mau sharing pengetahuan atau informasi boleh. Nah, pilihlah konten yang sesuai dengan kesukaan kita, karena kalau kita udah suka maka kita akan sepenuh hati untuk bekerja bikin kontennya. Oke, dari konten itu nanti yakinlah teman-teman, pasti nanti ada yang viral misalnya, ada yang booming, tapi dengan syarat teman-teman harus bikin konten terbaik ya. Kerahkan pikiran, energi, waktu, tenaga untuk menciptakan konten terbaik. Nah, yang perlu dicatat di sini, bikinlah konten sesuai dengan kebutuhan konsumennya. Ya, kalau misalnya nih konsumen kita adalah konsumen anak-anak muda. Anak muda itu butuh apa? Misalnya butuh motivasi, butuh edukasi, butuh sesuatu yang bikin mereka itu happy, kayak sesuatu konten yang bersifat ada humornya, ada lucu-lucunya kayak gitu. Nah, dari konten itulah kita nanti bakal mendapatkan uang ya. Contohnya kalau kita bikin konten di YouTube. Nah, sekian-sekian viewer kita akan mendapatkan uang sekian-sekian. Atau di TikTok, kalau kita bikin konten menarik di TikTok, seberapa banyak orang menonton nantinya, nah maka TikTok akan ngebayar kita sebanyak itu ya. Oke, yang menjadi catatan di sini, bikinlah konten semenarik mungkin dan disesuaikan dengan kebutuhan dari konsumennya. Oke, cara ketiga untuk ngedapatin uang atau ngehasilin uang dari YouTube adalah dengan cara jual beli akun. Nah, maksudnya gini teman-teman, coba deh ciptakan akun sendiri ya, bikin akun maksudnya. Boleh misalnya akun YouTube misalnya. Kita ciptakan akun YouTube, kita benerin pengaturan-pengaturannya semuanya ya. Kita besarkan akun tersebut. Nah, tahu ya maksud besarkan ya, kita bikin konten, kemudian kontennya kita bikin semenarik mungkin, sesuai dengan kebutuhan konsumen. Kemudian kita coba untuk mendapatkan subscriber sebanyak-banyaknya ya, dengan cara menghasilkan konten yang menarik tadi ya. Kalau udah menarik konten kita, isinya udah sangat ya menarik pelanggan kita, menarik konsumen kita, maka subscriber itu akan masuk nantinya. Jadi coba bikin akun, kemudian kita berupaya untuk membesarkan akun tersebut, menggedekan akun tersebut, dan setelah dia besar, maka akun yang sudah besar tadi kita jual, teman-teman. Nah, jadi kan kita sekali menjual akun yang besar ya, kita akan mendapatkan uang dari sana. Nah, ini lumayan gede loh, teman-teman. Kalau untuk
orang pribadi atau individu kan ngebesarin akun itu susah banget ya. Nah, ini kita coba menciptakan sendiri akun itu, kemudian kita besarkan, kita bikin beberapa konten yang ada di akun kita. Nah, kita bikin konten semenarik mungkin, kita desain. Nah, kita desain beranda YouTube yang udah kita besarin tadi, dan kalau udah besar itu yang kita jual ya. Kita boleh menawarkan harganya dengan harga yang tinggi ya, karena orang bakal terbantu juga ya. Mending dia punya akun tapi akunnya udah besar, nggak apa-apa deh dibayar tinggi tapi akunnya udah besar, alias mungkin udah termonetisasi kayak gitu. Dan dari situ kita akan mendapatkan uang. Oke, ini dia cara keempat untuk ngedapatin uang dari media sosial, yaitu dengan cara endorsement dan sponsorship. Jadi endorsement dan sponsorship ini kita seperti mempromosikan suatu barang atau produk ya teman-teman ke orang banyak ya, lewat medsos kita, misalnya lewat Instagram, kemudian lewat TikTok, lewat YouTube, ataupun lewat media sosial lainnya. Nah, tapi syaratnya adalah kita harus punya follower. Kalau di Instagram follower ya, follower. Kemudian kita harus punya subscriber yang banyak dulu, like, serta kalau bisa medsos kita itu nampak hidup. Gimana supaya kelihatan nampak hidup, yaitu nampak banyak yang berkomentar kayak gitu, rame medsos kita. Nah, kalau udah banyak like, komen, serta banyak subscriber ataupun follower, maka kita akan dilirik oleh perusahaan-perusahaan besar untuk mempromosikan barang dia. Oke, nah pertanyaannya, produk itu dapatnya dari mana? Ya dari perusahaannya. Nanti perusahaannya akan memberikan kepada kita dengan cuma-cuma alias gratis. Jadi, nah ini enaknya menjadi seorang endorsement, yaitu kita dapat produk, kemudian kita juga dapat uang dari hasil promosi kita ya. Biasanya sih berapa fee-nya itu tergantung pada channel kita besar atau enggak kayak gitu ya, tergantung pada ya kapasitas kita. Kalau misalnya kita memang seleb di media sosial, maka kita akan mendapatkan bayaran yang sangat fantastis kayak gitu ya teman-teman. Jadi itu dia keuntungan dari sponsorship atau endorsement ya. Kita selain mendapatkan produk atau barang gratis dari perusahaannya, kita juga akan mendapatkan fee ya, atau pembayaran dari perusahaan. Nah, tapi dengan syarat kita harus mendapatkan follower atau subscriber yang banyak dulu ya. Dan itu semua tidak akan bisa tercapai tanpa kita membuat konten-konten yang menarik ya. Kalau udah menarik konten yang kita bikin, insya Allah subscriber dan follower itu akan menyusul. Oke, itu dia 4 cara mendapatkan uang dari media sosial. Jika teman-teman merasa kebantu dengan adanya informasi atau pengetahuan ini, boleh banget memberikan supportnya dengan mengklik tombol subscribe. Boleh juga videonya di like, comment, serta share ke seluruh sosial media yang teman-teman punya. Oke, terima kasih yang sudah hadir. Jangan lupa dikepoin video aku selanjutnya. See you to the next video ya. Bye-bye.